nama saya Aula Nurjana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, tim 2001046 Dan sekarang saya akan mewawancarai Ibu siapa, Bu? Ibu Siti. Nah, kita akan berbicara tentang mobilitas sosial di keluarga Ibu Siti. Ibu Siti umurnya berapa? 45. Ibu dan suami pendidikan terakhirnya apa, Bu? SMP, Mbak. Kalau anak Ibu ada berapa? 3. Sekarang mereka sekolah, kuliah, atau gimana? Ada yang udah selesai, ada yang kuliah, ada yang masih Sip. Nah, untuk mencukupi mereka itu ya yang masih menjadi tanggungan Ibu tuh sekarang kerja apa? nggak kerja, uang kurang Kalau tangga. kalau kalau suami Ibu apa, Bu? Ibu ya buruh. Apa dengan buruh itu sudah bisa mensejahterakan keluarga? Sudah dirasa cukup gitu? Ya enggak, Mbak, lama seburuh cukup, buruhnya kan buruh harian. Lah, terus menurut Ibu gimana supaya cukup? Apa usaha Ibu ataukah dengan apa Ibu punya pemikiran untuk merantau, membuka usaha, atau melalui anak-anak Ibu, yaitu melalui pendidikan, atau bagaimana? Ibu kan udah tua, kalau merantau ya nggak mungkin. Ya paling ibu berharap sama anak-anak ibu untuk tanya untuk lebih maju, untuk lebih bisa diandalkan mungkin. Kemudian setelah itu, kalau anak-anak Ibu merasa anak-anak Ibu sudah bisa diandalkan, apakah Ibu sudah merasa cukup, sudah merasa sejahtera gitu? Belum bisa diandalkan, mau sekolah aja belum selesai kok. Kedepannya Untuk kedepannya ya harusnya anak-anak ibu bisa semangat untuk kedepannya supaya bisa menjadi apa ya, bisa mewujudkan harapan orang tua itu loh, Mbak. gini. Berarti menurut Ibu dirasa cukup, dirasa sejahtera, dirasa sudah mampu, dirasa sudah mapan begitu kalau anak Ibu sudah selesai kuliah, sudah bisa dikatakan sukses, atau sukses dalam pemikiran Ibu itu bagaimana? Sukses dalam pemikiran ibu ya sukses, dia sudah punya pekerjaan mapan, sudah punya penghasilan, terus sudah bisa mewujudkan harapan orang tua, ya sudah cukup semua lah. Berarti untuk meningkatkan mobilitas atau kesejahteraan keluarga Ibu melalui anak-anak Ibu di kemudian hari di kelak begitu ya, Bu, intinya? Iya begitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya. Iya, Sekian wawancara dengan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau wawancarai Bapak. Siapa, Pak? Boleh. Saya namanya Bapak Muhammad Ghazali. Sekarang umurnya berapa? Umurnya saya menghitung umur saya itu kelahiran tahun 1951, bulan 5. Berarti berapa? Ya cukup sendiri lah gitu lah. Ya, kira-kira Ya kira-kira 70 kurang 1. Jadi sudah umur 69 tahun. Bapak lulusan apa dulu? Saya nggak sekolah, di pesantren dulu. Nggak sekolah lah, SD pun nggak. SD saya. Berarti terus sekarang anak Bapak berapa? Anak saya semua ikut nikah, yang satu meninggal dunia, meninggal tahun berapa itu ya, 78. Sekarang anak Bapak itu sudah sekolah lulus atau sudah bekerja masing-masing atau sudah berumah tangga? Ya waktu dulu kan susah namanya ekonomi itu. Jadi anak nggak sekolah.
Yang satu itu yang anak pertama itu ya cuma ya, sekolah SMA apa ya. Jadi terus nggak tua. Adiknya itu ya, itu sarjana ini. Itu susah waktu itu. Saya pun cari apa itu untuk bayar itu. Semester pun saya cari jauh lah waktu itu saya. Itu waktu itu kan saya kan agak semangat. Kasihan sama anak kalau nggak punya ilmu gimana. Jadi saya berusaha cari uang untuk beli anak untuk sekolah. Ya alhamdulillah sampai punya gelar apa itu satu. Ya alhamdulillah, tapi dia nggak mau kerja, sekarang berhenti petani. Baik, berarti anak-anak sudah bisa dikatakan sudah bukan menjadi tanggungan Bapak. Apa dengan kehidupan Bapak yang sekarang sudah merasa sudah sejahtera? Atau sudah Alhamdulillah nggak ada bandingannya. Tapi namanya orang hidup itu emang melalui beberapa proses. Proses itu macam-macam. Tidak ada orang yang diproses itu nggak sakit. Rasanya itu orang diproses sakit dan susah dan masya Allah luar biasa. Makanya jadi anak muda itu jangan tersebut dan jangan kaget nanti kalau rusak kehidupan kita itu ada pemrosesan, pasti ada pemrosesan. Terus saat itu kalau emang sabar nanti jadi orang yang apa punya derajat kan punya pangkat, akhirnya itu diangkat sama Allah derajatkan itu karena itu ada kesadaran dari diri sendiri. Sebab segala sesuatu itu yang menentukan bukan siapa-siapa, cuma Allah sendiri. Cuma kita harus berusaha semaksimal mungkin. Berarti yang penting ikhtiar gitu ya Pak? Nah itulah. Nah sekarang itu kenapa gitu Bapak merasa sudah sejahtera? Apa sih sebenarnya pekerjaan Bapak sekarang? Oh sekarang sudah netral saya cuma menyiapkan apa usaha itu ternak burung ada belakang. Terus pertanian walaupun sedikit ada. Terus itu pertanian perkebunan ada gitu. Kelapa ada, udah lebih dari cukup untuk berarti sejahtera menurut Bapak itu intinya ya sudah cukup, sudah, terus anak-anak sudah bukan menjadi tanggungan, sudah bisa hidup sendiri gitu ya Pak? Iya saya sudah senang sekali. Berarti mobilitas kehidupan Bapak atau kesejahteraan Bapak sekarang itu sudah dirasa cukup dan melalui proses yang tidak begitu mudah. Susah, iya begitu susah. Luar Dari biasa. bawah itu ya Pak? Itu cerita itu kalau saya ceritakan itu bukan menyedihkan. Soalnya apa? Dulu saya senang berusaha, yang join sama kawan-kawan. Saya ini jadi orang itu yang penuh percaya kepada orang-orang. Kalau saya iya, mungkin kawan ya iya. Saya sungkan itu kalau saya pegang uang. Jadi saya punya uang, punya modal itu saya kasihkan sama teman. Akhirnya teman itu nggak bisa dipercaya. Akhirnya saya ketipu. Saya sampai trauma, sampai saya hari-hari menangis. Ada bacaan Al-Quran saya menangis, ada orang banyak kumpul-kumpul itu saya menangis, di tempat pengajian saya menangis, dan tahu apapun saya menangis. Mau beli rokok satu batang pun itu tidak bisa. Berarti pernah mengalami jatuh bangun begitu ya Pak, susah? Oh luar biasa, tapi itu banyak hikmah dan banyak hadiah. Banyak hadiah sama sekali. Itu akhirnya saya jadi tambah pengetahuan dan jadi kita ya menjadikan pembelajaran mendekat sama Allah. Betul. Saya nggak sampai saya sampai di Kuala Lumpur. Itulah pengalaman itu. Kan luar biasa. Itulah. Bukanlah itu Allah itu menguji kita, itu merugikan kita, bukan. Tapi menguntungkan kita. Jadi banyak pengalaman dan banyak pengetahuan. Jadi semua itu di alam ibarat, di alam ilmu lah, biar kita tahu nantinya. Alhamdulillah, saya sampai di Kuala Lumpur itu, masya Allah, semua orang itu senang, saya datang senang. Yang itu kejujuran dari pribadi kita ya Pak. Kejujuran kita, yang lillah, yang ikhlas, yang lillahi ta'ala itu modal pertama itu. Saya pulang pun saya sampai di Arab banyak orang itu, mobil pun 3 itu yang mengantarkan saya sampai bandara. Betul.
Ya, Pak. Bukan orang sembarangan yang mengantar, sarjen Bukit Aman yang namanya itu Abdul Razak mengantarkan saya, dan bos besar pun mengantarkan, itu security yang mengantarkan, bos kecil pun mengantarkan sampai bandara, sampai ditunggu sampai pukul 3 di sana. Alhamdulillah, saya selalu menangis, semua kawan-kawannya saya tinggal menangis. Itulah, alhamdulillah. Makanya kesabaran itu harus ditanamkan kepada sanubari atau di hati yang lillahi ta'ala. Sabar lillah, yang penting tetap berusaha begitu ya, Pak. Iya, nanti Allah yang mau menentukan, bukan siapa-siapa. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya tentang kesejahteraan Bapak dan proses mencapai kesejahteraan ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.